Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu meyakini adanya karamat al-auliya, yaitu karamatnya para wali ya. Dan pembahasan ini dibahas dalam buku-buku akidah, terutama dalam rangka membantah kaum Mu'tazilah, orang Mu'tazilah yang mereka terpengaruh dengan orang-orang filsafat, yang dimana dengan logika mereka menolak adanya karamah para wali. Ya. Demikian juga mereka menolak adanya sihir, ya. Karena kata mereka yang bisa melakukan kejadian luar biasa, khariqul adah, hanyalah para nabi. Sebagai bukti bahwasanya itu adalah nabi ya. Seandainya kata mereka kita mengakui adanya khariqul adah, yaitu karamatul auliya, adanya karamat para wali, atau adanya sihir yang dilakukan oleh para penyihir, kalau itu benar-benar kita mengakui secara nyata, maka akan terjadi kerancuan ya. Kerancuan mana yang nabi, mana yang bukan. Sehingga dengan logika ini mereka menolak adanya karamah para wali. Dari situ para ulama membahas masalah karamah para wali dalam buku-buku akidah mereka. Banyak contohnya seperti Al-Lalikai ya, dalam syarah usul i'tiqad. Demikian juga di antaranya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam banyak bukunya ya, sampai Ibn Taimiyah menulis buku khusus tentang Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan ya, beda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Demikian dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Ibn Taimiyah membuat pembahasan khusus tentang karamah para wali. Kita bacakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dia berkata, wa min usuli ahli sunnah, di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnah, at-tasdiq bi karamatil awliya, itu membenarkan adanya karamah-karamah para wali. Wa ma yujri lahu ala aidihim min khawariqil adat fi anwa'il ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrati wat ta'thirat. Kita mengimani apa yang Allah jalankan melalui tangan-tangan para wali berupa kejadian-kejadian luar biasa dalam berbagai macam ilmu, kemudian al-kashf mukasyafat, yaitu dibukanya tabir, kemudian wa anwa'il qudrah, berbagai macam kemampuan, dan ta'thirat, yaitu kemampuan untuk beri pengaruh ya. Kal ma'thur an salifi al-umam fi suratil kahfi, sebagaimana yang diriwayatkan dari umat terdahulu dalam surat Al-Kahf wa ghairiha, ya, maksudnya tentang Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun, itu di antara bentuk karamat wali ya. Wa an sadri hadhihi al-umma min as-sahaba wa tabi'in, demikian juga yang diriwayatkan dari permulaan umat ini, yaitu para sahabat dan juga para tabi'in ya. Wa sa'iri qurunil ummah, demikian juga diriwayatkan bagaimana para wali memiliki karamat-karamat dalam segala kurun umat Islam. Wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah, dan hal ini karamat akan terus ada ya sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Inilah poin yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala, mengandung beberapa poin yang penting, insyaallah akan kita jelaskan setelah ini. Baik. Kita akan bahas namanya karamatul auliya. Kalau bahasa kita namanya karamah para wali ya. Karamah para wali ya. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, kita ingin jelaskan apa itu dimaksud karamat. Karamat adalah bentuk pemuliaan Allah kepada hamba-hambanya ya. Allah memuliakan hamba-hambanya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, siapa yang Allah hinakan Allah tidak akan muliakan.
Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Ya, jika Allah memuliakan hambanya, maksudnya Allah berikan kejadian-kejadian luar biasa kepada wali-walinya dalam rangka untuk memuliakan mereka. Ini istilah ya, karamat al-auliya. Tentu istilah ini tidak ada dalam syariat, cuma disebutkan oleh para ulama dengan istilah tersebut. Adapun wali ya, al-wali diambil dari secara bahasa ya. Diambil dari al-walayah ya. Al-walayah. Al-walayah yang artinya al-mahabbah wan nusrah. Itu cinta dan pertolongan. Al-walayah dengan fathah. Kalau dengan kasrah al-wilayah maksudnya kekuasaan, al-wilayah ya. Al-walayah maksudnya al-mahabbah wan nusrah. Adapun jadi al-wali ya. Kalau begitu al-wali sama dengan yang mencintai atau penolong. Inna waliyallah, sungguhnya penolongku adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-wali artinya penolong atau yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau waliullah maksudnya adalah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah maksudnya adalah al-mu'min al-taqi, al-wali sama dengan al-mu'min at-taqi. Ya, al-mu'min taqi yaitu orang beriman dan bertakwa, yang beriman dan bertakwa. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati wa fil akhirah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka tentang akhirat mereka, walahum yahzanun, mereka tidak bersedih atas apa yang mereka tinggalkan ya, karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan sifat mereka alladzina amanu, yang beriman, wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kemudian juga dikuatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi dalam Sahih Bukhari. Kata apa namanya? Yang dikenal dengan hadisul wali, dikenal dengan hadisul al-wali ya. Ya. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ya, kata Allah, barang siapa yang mengganggu waliku maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya, yaitu jangan ganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan tentang bagaimana cara menjadi wali ya. Yaitu dengan melakukan perkara-perkara yang wajib ya. Kemudian perkara-perkara yang sunnah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya, hatta uhibbahu,
Dia senantiasa mengerjakan perkara sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yusma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku jadi tangan yang dia mukul dengannya. Wa rijluhu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kakinya yang berjalan dengannya, ya. Dalam sebagian riwayat wa qalbahu alladhi yaqilu bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi. Aku menjadi hatinya, jadi kolbunya yang dia berfikir dengan kolbunya tersebut, dan aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisannya tersebut. Artinya, maksudnya kata para ulama, yaitu Allah memberi taufik kepadanya, yaitu Allah senantiasa membimbingnya. Sehingga dijaga pendengaran, penglihatan, langkah kaki, lisan, dan pikiran. Allah jaga dia karena dia senantiasa bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cocok dengan tafsir wali menurut firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa. Jadi inilah wali. Dari sini kita tahu bahwasanya derajat wali bertingkat-tingkat, ya. Derajat wali bertingkat-tingkat. Semakin bertakwa, semakin tinggi kewaliannya. Oleh karenanya, dari sini kita tahu kalau ada wali ternyata tidak seperti ini, bukan wali seperti wali ternyata bermaksiat, wali ternyata malah enggak sholat, wali ya macam-macam lah, telanjang misalnya, ya ini enggak benar, wali gila, wali majdzub, ini enggak benar, itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada bentuk seperti perendahan terhadap syariat. Bagaimana wali yang dicintai oleh Allah kok gila? Ya, kok gila? Ini kan dicintai Allah kok gila, ya. Apakah Allah menghinakan yang hamba yang Allah cintai seperti itu? Dan apakah ada contoh dari zaman para sahabat yang mereka super wali kemudian gila dan sinting, ya? Nah, tentu tidak ada, ya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang menjaga pembicaraan mereka, yang menjaga sikap mereka, bukan seperti orang-orang yang gila sekarang dianggap sebagai wali. Baik. Ini definisi wali. Adapun karamah, ya. Karamah maksudnya pemuliaan. Pemuliaan Allah kepada walinya. Maksudnya yaitu berupa khawariqul adah. Khawariq yaitu merobek, al-adah maksudnya adalah kebiasaan. Kalau bahasa kita merobek kebiasaan, maksudnya sama dengan kejadian luar biasa. Kejadian di luar kebiasaan, yaitu luar biasa, kejadian-kejadian luar biasa. Itu namanya khawariqul adah, ya. Ini karamatul auliya. Baik. Masalah khawariqul adah, masalah kejadian luar biasa, ada 3 model. Ada 3 model kemungkinan kejadian luar biasa, ya. Khawariqul adah, kejadian luar biasa. Ada 3 model, ya. Yang pertama disebut dengan al-ayat. Al-ayat atau orang bilang al-mu'jizat dari para nabi. Kemudian yang kedua adalah karamat al-auliya yang sedang kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah al-ahwal asy-syaitaniyah, yaitu perbuatan-buatan atau khawariq syaitaniyah atau al-khawariq asy-syaitaniyah, yaitu kesaktian-kesaktian tapi dari setan, ya.
Baik. Inilah tiga hal. Tiga hal ya. Ini karamah para wali. Ini mukjizat para nabi. Mukjizat para nabi. Taib, kita akan membahas perbedaan antara al-mu'jizat dengan karamatul auliya, kemudian kita bedakan lagi dengan al-ahwal asyaitaniyah ya. Adapun perbedaan utama mukjizat ya. Mukjizat ciri-cirinya dia adalah khawariq al-adah ya. Dia sama kejadian luar biasa, adat. Tapi jadi pertanyaan, adat ini adat apa di sini ya? Luar biasa, kebiasaan siapa? Adat atau kebiasaan siapa? Jawabannya ini adalah as-saqalain. As-saqalan atau saqalain itu jin dan manusia. Jin dan manusia sepanjang masa. Jin dan manusia sepanjang masa. Jadi namanya mukjizat para nabi itu adalah mukjizat yang tidak mungkin dilakukan oleh jin dan manusia sepanjang masa. Tidak mungkin orang melakukannya mukjizat. Ya, karena dia luar biasa, tidak sama dengan karamatul aulia yang mungkin orang lain bisa melakukan. Contoh, misalnya contoh misalnya apa? Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Terus lalu nyambung lagi. Lalu sambung lagi. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat ayat ya. Ayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti Al-Qur'an. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Ya. Tidakkah cukup bagi mereka kami turunkan kepada mereka Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka. Sampai sekarang enggak ada yang bisa datangkan seperti Al-Qur'an, ya. Yang dia bukan syair, bukan sesuai dengan tata cara syair, dan dia bukan nathar, bukan seperti narasi, bukan ya. Dia bukan narasi, dia bukan syair. Ini suatu model baru yang luar biasa, yang balaghahnya sangat tinggi, yang tidak mampu orang-orang Arab yang pakar bahasa bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Dan mukjizatnya banyak. Bahkan Suyuti kalau enggak salah nyebutin sekitar puluhan sisi mukjizat Al-Qur'an dari sisi Al-Qur'an itu sendiri ya. Banyak sekali. Dan ini makanya Allah Subhanahu wa taala menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada Al-Qur'an, datangkanlah surat sepertinya, seperti Al-Qur'an. Datangkan, panggil semua pembantu-pembantu kalian untuk bisa membuat seperti Al-Qur'an. Kemudian juga Allah mengatakan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan jin ya berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu. Jin dan manusia tidak bakalan mampu. Apakah jin manusia bisa membelah bulan sambung lagi? Enggak bisa. Membelahnya enggak bisa, gimana lagi nyambungnya? Membelahnya enggak bisa, lagi nyambungnya. Apakah jin dan bisa bersatu padu membuat seperti Al-Qur'an? Enggak bisa. Contoh lagi seperti mengeluarkan onta yang bunting ya dari batu. Coba ini mukjizat Nabi Saleh. Siapa yang bisa bikin? Mau satu jin satu dunia kumpul, tukang sihir kumpul, enggak bisa bikin. Onta dalam batu keluar tiba-tiba sudah bunting, buntingnya sudah 10 bulan. Entar lagi melahirkan ini dari mana suaminya, kemudian lahir di mana, kemudian kok tiba-tiba bunting, kok keluar dari batu. Kalau keluar dari air mungkin ada onta kabur masuk air keluar, atau keluar dari hutan, ini keluar dari batu yang bukan merupakan sumber kehidupan, tapi bisa keluar onta yang sangat menakjubkan. Ini contoh
adalah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh jin dan manusia seluruhnya sampai kapanpun tidak mungkin bisa. Contoh lagi misalnya tongkat kayu bisa berubah jadi ular hidup ya, yang bergerak, yang besar. Nggak ada yang bisa bikin. Nggak ada. Yang ada halusinasi, tukang sihir bisa bikin. Makanya kenapa para penyihir Fir'aun langsung masuk Islam, karena mereka melihat ini Musa bukan buat sihir. Padahal sihir mereka hebat. Allah mensifati sihir mereka dengan mengatakan saharu a'yunan nas. Mereka telah mensihir seluruh penduduk kota Mesir, semuanya yang dia tersihir. Bahkan Musa pun tersihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrim anha tas'a. Dikhayalkan kepada Musa seakan-akan itu ular beneran bergerak, padahal tidak, padahal hanya halusinasi. Kata Allah, wastarhabuhum. Mereka bikin orang ketakutan. Waja'u bisihrin azim. Mereka datang dengan membawa sihir yang hebat. Tapi begitu Musa bikin tongkatnya benar-benar jadi ular, oh ini bukan sihir. Tidak tahu penyihir kecuali penyihir. Gampang. Jadi mereka tahu ini bukan ilmu sihir. Mereka bertahun-tahun, puluhan tahun jadi ahli sihir. Mereka tahu ini bukan sihir, sehingga mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Di antara mukjizat contohnya, enggak usah jauh-jauh. Mukjizatnya Nabi Yusuf. Ya, kita bilang tampannya oke lah, enggak ada yang menyamai tampannya Nabi Yusuf ya. Tapi ini mungkin bukan mukjizat ya. Tapi yang menakjubkan, menafsirkan mimpi tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diutus di zaman yang orang lagi bangga-banggaan bisa menakwilkan mimpi, bangga-banggaan, ya. Sampai akhirnya raja mimpi dengan suatu mimpi yang tidak bisa ditakwil oleh semua orang. Ya. Ini arasab abqaratin simanin ya'kuluhunna sab'an ijaf. Aku melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus dan seterusnya. Yusuf ternyata bisa mimpi dan ini tepat. Kalau nafsir mimpi tidak pernah salah. Kenapa? Karena Allah yang ajarkan. Ya. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Kata Allah, kami ajarkan dia cara menafsirkan mimpi. Di antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini mukjizat Nabi Isa. Ya. Nabi Isa menghidupkan yang mati. Kemudian juga menyembuhkan orang buta dengan sentuh. Dengan sentuhan. Ini contoh maksud saya, ini adalah tanda-tanda mukjizat ya. Yang kata Nabi SAW, ma min nabiyyin illa waqad utiya minal ayati ma ala mithlihi amanal bashar. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang nabi pun kecuali telah diberikan dari ayat-ayat, yaitu tanda-tanda kebenarannya, yang kalau orang lihat bisa membuat orang beriman. Sudah cukup bisa buat orang beriman. Tidak perlu lebih daripada itu. Sudah cukup bisa buat orang beriman. Cuma orang ada yang mau beriman, ada yang tidak. Makanya Allah mengatakan, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka orang Quraisy? Kami telah turunkan mukjizat atau ayat berupa Al-Quran yang dibaca kepada mereka. Sudah cukup. Mereka tidak menerima. Mereka minta, ya Muhammad, kalau kamu beriman, kamu jatuhkan langit. Kalau enggak, kau bikin kota Mekah jadi subur, banyak kebun, ada sungai-sungai mengalir di sampingnya, mereka bikin ide-ide. Kalau kamu beriman, kita punya permintaan. Ya. Kata Nabi, subhana rabbi hal kuntu illa basyara rasulah. Bagaimana? Saya hanya seorang manusia ya, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib, inilah yang maksud saya, bahwasanya ketika kita bicara tentang mukjizat, dia khawairul adah. Adat ini maksudnya adat apa? Di luar kebiasaan seluruh manusia dan jin sepanjang masa. Sampai Ibnu Taimiyah menyebut dalam kitabnya Nubuwat, bahkan misalnya memperbanyak makanan. Berbanyak makanan juga itu tidak ada yang bisa bikin. Kalau makanan pindah dari sana ke sini, jin bisa terbang ke sana bawa makanan. Musim dingin pindah ke musim panas, bisa, dia tinggal terbang ke sana, dia bawa terbang ke sini. Jin Ifrit bisa ngangkat singgasana Ratu Balqis, mendatangkan ke Sulaiman alaihissalam sebelum dia berdiri, bisa. Tapi kalau makanan sedikit jadi banyak, ini enggak bisa. Jin enggak bisa, manusia enggak bisa. Ini di antara mukjizat para
para nabi. Taib. Apa bedanya ayat dengan mukjizat? Sebenarnya mukjizat itu diambil dari kata a'jaza yu'jizu, yaitu membuat yang lain tidak mampu melakukan, ya. Yang membuat lain tidak mampu melakukan. A'jaza yu'jizu. Itu melakukan suatu perbuatan yang orang lain tidak bisa melakukannya. Makanya i'jaz atau mukjizat. Ini mukjizat, ya. Mukjizat. Taib. Ini menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kita jelaskan dulu, nanti baru kita jelaskan bagaimana pendapat tentang Asy'ariyah dan Mu'tazilah setelah ini insyaallah taala. Adapun karamatul auliya, dia juga khawariqul adah. Perhatikan, khawariqul adah, ini kebiasaan, kejadian luar biasa, ya, luar biasa. Tapi biasanya ini apa? Adatnya adat siapa, ya? Kebiasaan siapa, ya? Bukan seluruh manusia dan jin, tetapi adat dan kebiasaan orang-orang pada umumnya di zaman itu. Intinya tingkatannya lebih rendah daripada mukjizat. Intinya tingkatannya lebih rendah dari mukjizat. Ya. Mungkin di zaman itu aneh, tapi zaman kemudian mungkin enggak aneh, ya. Mungkin zaman dulu ada suara tiba-tiba muncul, orang aneh, tapi zaman sekarang orang telepon bisa suara muncul di sana. Artinya dia tidak setinggi mukjizat, tidak setinggi mukjizat, ya. Adapun al-ahwal asy-syaitaniyah, maka dia sama. Dia juga khawariqul adah, ya, kejadian luar biasa. Namun dengan bantuan syaitan. Dengan bantuan syaitan, ya, dengan bantuan syaitan. Inilah 3 khawariqul adah, mukjizat Nabi, karamat para wali, dan kesaktian dari syaitan-syaitan. Taib. Adapun al-mu'jizat, ya, al-mu'jizat bisa berkaitan dengan, ini bagiannya, bisa berkaitan dengan kemaslahatan untuk pembenaran sang nabi, ya, seperti Al-Qur'an. Kalau kalian ragu tentang Muhammad, datangkan Al-Qur'an semisal yang diturunkan pada Muhammad. Ini contohnya tantangan, namanya mukjizat, ditantang. Ya, ini berarti mukjizat Allah berikan berkaitan dengan kemaslahatan pembenaran kepada nabi. Tasdiqun nabi. Allah turunkan mukjizat agar kalian tahu bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi, ya. Seperti insyiqaqul qamar, rembulan terbelah, ya. Ini buktikan bahwasanya dia seorang nabi, ya. Tadi di antaranya tadi Al-Qur'an. Ada juga mukjizat muncul karena kemaslahatan syariat, seperti Rasulullah SAW mukjizatnya naik ke Sidratul Muntaha, kemudian mendengar salat 5 waktu karena ada maslahat syariat, pensyariatan salat 5 waktu. Dan sering pula mukjizat berkaitan dengan kemaslahatan orang lain, kemaslahatan banyak orang, seperti Nabi SAW, orang-orang tidak bisa wudu, Rasulullah SAW keluar air dari tangannya, ya. Bayangkan tangan bisa keluar air sehingga orang berwudu. Kemudian makanan yang dikumpulkan tiba-tiba jadi tidak habis-habis, ya. Ini contoh mukjizat berkaitan dengan kemaslahatan orang lain. Contoh Ali bin Abi Thalib ketika matanya sakit, berjalan sampai dituntun, matanya penuh dengan artinya tidak bisa melihat, maka fabasaqa, Rasulullah SAW meludahi matanya, kemudian apa kata perawi? Fabari'a ka'allam yakun bihi waj'un. Maka dia pun tiba-tiba sembuh seakan-akan tidak ada pernah sakit sebelumnya, itu sembuh tanpa ada tanda-tanda merah. Kalau mungkin sembuh ada apa namanya? Tahapan-tahapan dari merah kemudian mulai enggak. Ketika Nabi meludah kepada Ali bin Abi Thalib, matanya langsung sembuh tanpa ada tanda merah sama sekali. Tanpa ada tanda merah sama sekali. Sehingga Ali bin Abi Thalib sembuh tanpa ada bekas sakit sama sekali, ya. Itu tadi berarti mukjizat itu ada beberapa kemaslahatan, Baik. Dari sini kita ingin membedakan antara mukjizat dengan karamatul aulia, ya. Apa bedanya antara mukjizat dan karamatul aulia? Yang pertama, sudah kita jelaskan perbedaannya adalah kalau mukjizat tingkatannya tinggi, dia berkaitan dengan kejadian luar biasa yang tidak mampu dilakukan oleh jin dan manusia sepanjang masa.
Adapun karamatul aulia dia kejadian luar biasa tapi pada umumnya cuma di zaman itu saja ya. Berkaitan dengan orang di zaman dan kedudukannya lebih rendah daripada mukjizat. Kemudian yang kedua mukjizat ya. Mukjizat terkadang ada tantangan untuk orang bisa melakukannya seperti Al-Qur'an ditantang. Siapa yang bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an? Adapun karamat aulia tidak ada tantangan. Tapi saya akan bikin tabel ya, tapi tunggu dulu ya. Kita lanjutkan dulu ya sebelum kita bikin tabel. Karamatul aulia Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah mengatakan yaitu fi anwa'il ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrat wa ta'sirat. Dia mengatakan bahwasanya karamat aulia ada beberapa model. Model-model karamah. Dan karamah di antaranya adalah al-mukasyafat ya. Al-mukasyafat yaitu dibuka tabir. Kemudian di antaranya tadi dia mengatakan anwa'ut ta'sirat yaitu at-ta'sir memberi pengaruh. Kemudian di antaranya tambahan sebagian ulama adalah al-istighna an hajatin nas yaitu cukup tidak perlu dengan kebutuhan manusia pada umumnya. Al-mukasyafat contohnya seperti apa? Seperti kisah Umar. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia mengirim pasukan dengan perjalanan jarak sebulan perjalanan, ketika tiba-tiba pasukan sedang berperang dan mereka dalam kondisi gawat. Umar diperlihatkan oleh Allah, Umar sedang berkhutbah tiba-tiba diperlihatkan oleh Allah visual mereka sedang berperang. Maka Umar kasih masukan, Umar berkata, ya Sariyatu al-Jabala, ya Sariyatu al-Jabala. Kata Umar, wahai Sariyah, Sariyah adalah pemimpin mereka, pergilah engkau ke arah gunung, karena Umar lihat peperangan bahaya, Umar harus mengatur mereka, tapi Umar dari jauh. Maka Umar berkata, ya Sariyatul Jabal, wahai Sariyah, bawa anak buahmu menuju ke gunung. Umar dibuka, jadi Umar bisa memandang ya apa yang sangat jauh. Zaman dulu tanpa ada teknologi, Umar bisa melihat. Dan Umar bisa ngomong, suaranya sampai ke sana. Mereka yang di sana juga dibuka, bisa mendengar suara Umar. Umar bisa melihat mereka, dan mereka bisa mendengar suara Umar. Akhirnya mereka mengikuti arahan Umar, dan akhirnya mereka menang. Kisah Umar teriak dari, ya Sariyatu al-Jabal. Umar berkata, ya Sariyatu al-Jabal. Wahai Sariyah, pergilah ke Jabal. Ini contoh disebut al-mukasyafat ya. Atau mungkin seperti disebutkan dibukakan pintu-pintu ilmu. Ya, pintu-pintu ilmu. Luar biasa ya. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan contoh di antaranya di antaranya yang dibuka mukasyafat contohnya Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini saya mencintai Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya tidak berlebihan kepada beliau tapi beliau memang menakjubkan ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala meninggal dalam waktu usia masih muda tapi meninggalkan buku yang begitu banyak yang luar biasa ya, yang menunjukkan ketinggian ilmu beliau dalam masalah apapun, dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah. Sehingga sekarang kalau kita lihat bagaimana dibuatlah risalah-risalah tesis dan risalah disertasi berkaitan dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah dari sisi ini, dari sini. Saya dulu waktu nulis tesis tentang Ibnu Taimiyah, artinya mempelajari buku Ibnu Taimiyah, kemudian saya rangkum dalam sebuah buku yang sekarang sudah dicetak alhamdulillah. Itu kalau tidak salah saya waktu itu risalah ke 180 sekian. Jadi sudah ada 180 orang sebelum saya yang pelajari Ibnu Taimiyah dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini, itu sudah berapa tahun yang lalu. Masih ada terus orang selalu membuka ilmu Ibnu Taimiyah tentang ininya, tentang anunya sampai, dan itu tidak terjadi pada ulama yang lain. Kalau kita belajar, kita membuka tentang judul-judul tesis dan disertasi berkaitan dengan seorang alim tertentu, tidak akan kita dapatkan seperti judul tesis dan disertasi berkaitan dengan Ibnu Taimiyah.
karena bisa dibahas dari banyak hal. Sehingga sebagian ulama dia mengatakan bahwasanya itu al-mukasyafat, ilmu yang Allah bukakan kepada Ibn Taimiyah rahimahullah dalam waktu yang singkat. Dia punya ilmu yang sangat luar biasa ya. Enggak jauh-jauh lihat muridnya si Ibnu Qayyim, begitu hebatnya Ibnu Qayyim baru muridnya Ibnu Taimiyah. Makanya Ibnu Hajar mengatakan rahimahullah, kalau Ibnu Taimiyah tidak punya kebaikan kecuali Ibnu Qayyim sudah cukup, la kafa. Ya, dia mengatakan ketenaran Ibnu Taimiyah lebih tenar daripada matahari atau apa. Tapi dia mengatakan seandainya Ibnu Taimiyah tidak punya kebaikan kecuali muridnya Ibnu Qayyim, maka sudah cukup rahimahullahu taala. Ini contoh bahwasanya ada orang dengan ketakwaannya Allah bukakan ilmu yang luar biasa. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah kalau dia sudah tidak paham sesuatu dia istighfar, astagfirullah, 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 sampai Allah bukakan ilmu bagi dia. Ini contoh itu adalah karamah. Contoh bicara masalah ta'thir, karamah tentang ta'thir. Ta'thir mungkin kita bisa bagi dua. Ta'thir syar'i, pengaruh berkaitan syariat. Atau pengaruh berkaitan dengan alam kauni. Pengaruh contoh berkaitan dengan syariat. Sebenarnya mencontohkan seperti Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, sampai Ibnul Jauzi beliau disebutkan kalau tidak salah 100.000 orang dapat hidayah lewat dia. Ini kita bicara zaman dulu ya. Yang tidak ada, mungkin sekarang mungkin ada orang yang hebat dengan teknologi dan yang lainnya, dengan medsos. Tapi kita bicara Ibnul Jauzi yang zaman dahulu ya, teknologi tidak ada tapi 100.000 orang dapat hidayah gara-gara dia. Terus dia mengatakan lagi 20.000 orang masuk Islam lewat dia. Bayangkan 20.000 orang, bukan jumlah sedikit zaman dulu ya. 20.000 orang masuk Islam gara-gara Ibnul Jauzi. Ini contoh dia punya pengaruh dalam syariat ya. Dan banyak ulama begitu punya tulisan tadi luar biasa, punya pengaruh dalam syariat. Kalau menyerangkan dengan luar biasa bisa dipahami ya, dan lain-lainnya. Itu di antara karamah ya. Kemudian contoh karamah berkaitan dengan alam. Ya, contohnya seperti apa? Seperti Abu Muslim Al-Khawlani, dia pernah ditangkap kemudian dimasukkan di api dan dia tidak terbakar. Dia tidak terbakar. Ya. Dia tidak terbakar dan Allah yang berkehendak dia tidak terbakar. Contohnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika ada seorang kalau tidak salah Persia ingin lihat bagaimana hebatnya Khalid kemudian minum racun. Akhirnya orang itu masuk Islam kalau tidak salah ya. Minum racun dan dia tidak mati. Mungkin ketika itu Allah kasih ilham, dia minum racun yang sangat mematikan dan tidak mati. Karamah. Ya. Contoh lagi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika peperangan dia tidak bisa lewat karena harus lewat danau atau lautan, maka dia berdoa kepada Allah, akhirnya lautan tersebut bisa menjadi keras, beku, kemudian bisa dilewati oleh kuda mereka. Ini contoh ya berkaitan dengan alam ya. Adapun menjadi tidak perlu dengan kebutuhan manusia umumnya, contoh seperti Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Ya, 309 tahun ini kita perlu makan, perlu energi, tapi Allah mencukupkan mereka tidak perlu makanan sehingga mereka bisa tidur 309 tahun. Itu di antara karamah para wali. Taib. Ini contoh mudah-mudahan karamah para wali dan ini kita yakini. Kemudian al-ahwal asyaitaniyah, adapun kejadian luar biasa namun dengan bantuan syaitan, tentunya biasanya dari orang-orang fasik dalam rangka kemudian melakukan kemaksiatan, kemudian pelakunya orang fasik bukan wali ya. Muncul pada orang fasik. Pelaku maksiat. Ya, mungkin dia tidak sholat, tidak ya. Syaitan yang bantu dia. Syaitan bantu dia. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, dan ini sering kejadian, seseorang terlihat dalam dua tempat. Dan itu pernah dialami oleh Ibnu Taimiyah. Ada orang datang kepada Ibnu Taimiyah, kami melihat engkau di sana. Kata Ibnu Taimiyah, "Dzaka syaitan yatamatsalu bi." Itu syaitan niru-niru aku. Sampai Ibnu Taimiyah menyebutkan ada orang beristighosa dengan dia masih hidup. Dia tidak dengar sama sekali. Tapi datang Ibnu Taimiyah nolong dia. Itu jin. Agar orang terjerumus dalam kesyirikan. Beristighosa kepada Ibnu Taimiyah, datang Ibnu Taimiyah membantu dia. Ternyata jin. Ibnu Taimiyah tidak tahu tentang hal tersebut. Dan itu bukan karamah, itu adalah syaitan yang ingin menjerumuskan manusia. Contoh, jadi banyak hal syaitan membantu penyihir misalnya, bisa ini, bisa bisa ini ya. Syaitan punya kemampuan. Makanya Al-Laits berkata, jika kau melihat ada orang berjalan di atas air ya,
maka jangan dulu sampai kau timbang apakah dia berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Imam Syafi'i berkata, qassarul laith, masih kurang. Bahkan kalau kau lihat dia terbang di udara, maka jangan dulu kau benarkan sampai kau timbang amalannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau ada lihat orang melakukan keajaiban, belum tentu dia wali. Bisa jadi wali syaitan. Coba cek dulu, bisa jadi wali syaitan. Ya. Tapi ini tolong dihapus. Kita masih bahas tentang perbedaan antara mukjizat, karamat, dan ahwal syaitani. Tapi kita akan bahas tentang perbedaan antara mukjizat, ya, kemudian karamah dan kesaktian syaitan, ya. Tapi yang pertama, ya, kalau mukjizat tentu pelakunya, ya, kepada nabi atau rasul. Kalau ini kepada wali, ini kepada penjahat, ya, kepada fasik, pelaku maksiat. Baik. Kemudian yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya mukjizat terkadang atau dibarengi dengan tantangan. Tahaddi, tantangan dalam bahasa Arab, tahaddi. Ya, tantangan untuk siapa yang bisa mendatangkannya. Adapun karamah tanpa disertai tantangan. Kalau kesaktian kadang-kadang jangan ganggu, ya, kadang-kadang perkataan jangan ganggu, ya. Takut hilang ilmunya, ya. Seperti pemain sulap, kadang-kadang mereka seperti itu, jangan ganggu, ya, ya. Tapi di antaranya perbedaan juga mukjizat sebabnya karena kenabian. Karena kenabian itu tidak perlu diusahakan. Tidak perlu diusahakan. Ya, ya. Jadi maksudnya karunia dari Allah. Ya. Adapun karamah maka sebabnya adalah ketakwaan yang diusahakan. Yang diusahakan. Kalau ini adalah kemaksiatan yang diusahakan. Kalau mukjizat ada konsekuensi, harus membenarkan. Harus membenarkan. Harus dibenarkan maksudnya. Kalau tidak dibenarkan kafir. Jika tidak kafir, ya. Kalau ada yang tidak membenarkan Al-Quran maka dia kafir. Adapun karamah tidak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi. Ada yang tidak menolak tidak jadi masalah. Artinya dia, saya tidak percaya, ya, tidak jadi kafir. Dia mungkin salah tapi tidak jadi kafir, ya. Ya, seperti tidak ada konsekuensi. Ya, apalagi ini. Kemudian perhatikan sini, mukjizat bukanlah suatu yang dipelajari. Sama, ini juga karamah tidak bisa dipelajari. Karamah tidak bisa dipelajari. Tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan mau karamah belajar gini, puasa gini enggak benar. Sa'ad bin Abi Waqqas bisa melewati laut menjadi seperti tanah tanpa belajar. Khalid bin Walid minum racun, tidak ada ilmu tertentu untuk belajar. Enggak ada Abul Muslim Khawlani dimasukkan dalam api, tidak terbakar, tidak ada ilmu pelajari. Allah yang kasih seperti itu. Adapun kalau ini dipelajari, bisa dipelajari, ya, karena ilmu syaitan, ya. Ya, ilmu syaitan. Kemudian di antara perbedaan mukjizat dengan karamah dan kesaktian, bahwasanya
mukjizat atas kehendak Allah. Ya. Itu Allah yang kasih, Allah yang kasih. Bukan kehendak sang nabi. Bukan kehendak sang nabi. Makanya ketika orang-orang musyrikin minta ke mukjizat yang lain ya. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa 'alaina kama za'amta kisafan. Mereka mengatakan kami tidak beriman kepada engkau wahai Muhammad sampai kau keluarkan Mekah ini menjadi banyak mata air, atau kau punya kebun anggur, kebun korma yang mengalir di sela-selanya ada sungai-sungai ya. Atau kau turunkan dari langit bongkahan langit jatuh kepada kami ya. Ya. Au yakuna laka baitun min zukhrifin, atau kau punya rumah yang indah terbuat dari emas dan perak. Au tarqaf fis sama' wa lan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Atau kau naik di langit kami lihat nih Muhammad, dan kami tidak akan beriman sampai kau naik ke langit kemudian kau turun bawa Al-Qur'an. Apa kata Rasulullah SAW? Qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasulah. Maha suci Allah, Tuhanku. Saya ini manusia. Artinya kalau Nabi bisa bikin mukjizat sendiri ya Nabi akan bikin. Tapi kalau Allah tidak izinkan tidak bisa. Jadi bukan kehendak Nabi bikin. Nabi berdoa dulu atau Allah kasih mukjizat. Bukan semau Nabi mau melakukan mukjizat, tidak ya. Banyak hal dalam peperangan Nabi tidak bisa bikin mukjizat. Tapi kalau Allah kehendaki ada mukjizat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan karomah. Karomah ini penting poinnya. Ini akan saya bahas nanti kenapa penting. Ini karomah juga atas kehendak Allah. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan yujrillah. Karomah adalah kelebihan yang Allah jalankan, bukan dia jalankan sendiri, Allah yang jalankan kepada para wali tersebut. Bukan kehendak wali. Apa Khalid bin Walid setiap minum racun akan selamat terus? Nah, kebetulan ketika Allah kasih ilham kemudian dia minum racun, ternyata mungkin dia berdoa kemudian terjadi ya. Kalau Allah tidak berkehendak enggak bisa. Sa'ad bin Abu Waqqas apakah setiap lewat sungai? Enggak. Tidak ada ilmu dia pelajari, Allah berkehendak jadi maka jadilah. Ya. Kalau ini atas kehendak sang jagoan ya, atas kehendak orangnya ya. Ya, dengan memerintah syaitan membantunya ya. Oleh karenanya di antara tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, mereka menuduh Syekh bin Wahab menolak karomah. Ini perhatikan sini poin ini. Mereka mengatakan Syekh bin Wahab menolak karomah. Kenapa? Karena Syekh bin Wahab melarang orang-orang untuk minta kepada mayat-mayat. Ngapain minta mayat-mayat? Mereka mengatakan di antara karomah mayat-mayat, wali kalau masih hidup punya karomah, ketika mereka sudah meninggal mereka punya karomah, yaitu bisa mendengar, bisa menyampaikan, bisa membantu, bisa keluar membantu mereka. Ini tidak benar. Ya. Ketika Syekh bin Wahab mengatakan tidak boleh, itu syirik kata mereka, berarti Anda mengingkari karomah. Ya. Padahal yang diingkari oleh Syekh bin Wahab adalah kesyirikan. Karena minta kepada mayat-mayat tidak boleh dalam Islam. Mereka bilang enggak, mayat ini punya karomah. Mayat ini meskipun sudah mati tapi dia bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kita bilang dalilnya mana bisa begini, bisa begitu. Ya. Lagi pula kenapa saya katakan poinnya, karomah itu bukan kehendak kita tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara kalau mereka bilang mayat punya karomah, seakan-akan kapan seorang datang minta maka mayatnya mau kasih kapan saja. Berarti atas kehendak sang mayat. Padahal aturannya karomah itu bukan kehendak sang wali, bukan kehendak sang wali, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah munculkan. Tiba-tiba Allah munculkan ya. Ini di antara poin penting karena di antara orang-orang ketika melegalkan kesyirikan mereka menganggap wali-wali itu punya karomah sehingga boleh diminta tolong, boleh diminta tolong. Ya, boleh diminta ini, boleh diminta anu. Kenapa? Mereka punya karomah. Mereka selama belum pindah ke alam akhirat masih di alam barzakh berarti hukumnya sama dengan hukum alam dunia. Ini ngawur. Ini mereka nyatakan wali selama masih dalam alam barzakh hukumnya seperti alam dunia. Boleh kita datangi, boleh kita ngobrol, boleh kita minta, boleh kita ini sama seperti dia masih hidup. Jadi itu kedustaan. Ya. Kalau dia masih hidup, kenapa kita solatkan? Dia bisa solat sendiri, ngapain kita solatkan jenazah? Kalau dia masih hidup, kenapa kita disuruh mendoakan? Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam qata amalu. Kalau sudah meninggal seorang anak Adam terputus amalannya. Kenapa Nabi mendoakan para syuhada? Nabi mengatakan qutila akhukum Ja'far syahidan
istaghfiru lahu. Ja'far bin Abi Thalib meninggal mati syahid, mohonlah ampunan buat dia. Qutila Zaid bil Harithah syahidan, istaghfiru li akhikum. Zaid meninggal mati syahid dalam perang Mu'tah, doakan dia. Sama. Qutila Abdullah bin Rawaha syahidan, Abdullah bin Rawaha meninggal mati syahid, istaghfiru li akhikum. Rasulullah datang ke syuhada Uhud, Rasulullah mendoakan mereka. Ya, kalau mereka masih hidup ya, ngapain kita sholatin mereka, ngapain kita. Kemudian kalau mereka masih hidup, enggak boleh dong nikahi jandanya. Masih hidup jandanya. Gimana nikah yang dia masih hidup? Enggak boleh orang masih hidup jandanya istrinya diambil. Kalau dia masih hidup, hartanya enggak boleh diwarisi dong. Beda antara alam barzakh, alam dunia. Ini semua orang sudah paham. Mereka bikin keanehan-keanehan dalil karomat-karomat sehingga seakan-akan menyamakan orang hidup disamakan dengan orang sudah mati. Yang gimana? Akhirnya orang terjerumus dalam kesyirikan, minta-minta kepada penghuni kubur dengan alasan itu karomah. Ketika ada ulama ahlu sunnah membantah, kata mereka, Anda mengingkari karomah. Mana karomah dari mana? Ini syirik. Dinamain karomah. Syirik dinamakan karomah. Waliyadzubillah. Ya. Taib. Kemudian ini. Seperti disebut dengan apa? Wali majdzub. Ya. Wali majdzub, wali gila itu tidak pantas menjadi wali. Ya. Dianggap karomah. Sampai kalau kita baca buku Tabaqat Sya'rani, ya. Tabaqatul Auliya kalau tidak salah judulnya, atau Tabaqat Sya'rani 2 jilid ya. Disebutkan wali fulan kana yakhtubu uryanan. Dia berkhutbah dalam kondisi telanjang. Ini wali khutbah telanjang. Sebutkan lagi. Wali fulan tahu-tahu datang ketemu dengan hewan, dia gauli hewannya. Wali apa seperti ini? Disebutkan di antara karomatnya wali fulan radhiyallahu anhu. Dia khutbah telanjang. Gila. Ini wali khutbah telanjang. Di antara karomatnya wali fulan radhiyallahu anhu, bukan lagi rahimahullah, radhiyallahu anhu. Dia ketemu himar, kemudian dia gauli himar tersebut. Dia ngeri. Berjalan setahun telanjang bulat. Kemudian di antara karomat wali fulan, dia baca ayat-ayat yang kita tahu bukan Al-Qur'an. Loh, kok dianggap wali baca ayat bukan Al-Qur'an? Ya, mungkin dia langsung dari Allah, tidak perlu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh-aneh, ngawur semuanya ya. Ngawur. Semuanya ya. Apalagi di sana ada namanya, kita panjang lagi namanya khutmatul auliya. Ya, kita enggak usah bahas lah. Tapi intinya inilah hal-hal yang perlu kita ketahui antara mukjizat, karamah dan kesaktian. Taib. Apa akidah Asy'ariyah dan Mu'tazilah? Tadi sudah saya singgung di awal ya. Asy'ariyah tidak terlalu parah kesalahannya ya. Yang parah adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka menolak karamah aulia, menolak karamah. Kemudian juga menolak kesaktian syaitan. Apa dalilnya? Dalilnya agar tidak rancu dengan mukjizat. Jawabannya tidak ada kerancuan. Emang kalau ada kesaktian wali kemudian kita menganggap dia nabi? Enggak, dia tidak pernah ngaku juga sebagai nabi. Yang kedua, berbeda antara karamah wali dengan mukjizat, tentu jauh berbeda. Apalagi bedakan antara mukjizat dengan kesaktian syaitan. Syaitan orang baru ngaji pun ngerti ini syaitan, ini enggak mungkin ya. Itu lihat bagaimana perbuatan dia, enggak pernah ke masjid, jalan telanjang, gimana mau dikatakan dia wali Allah, mau dibilang karamah. Ya orang ngerti lah, bisa membedakan orang fasik dengan orang yang benar-benar wali, dari ucapannya, dari pernyataannya, dari penerapan terhadap syariat, ya bisa ketahuan karena wali syaratnya menerapkan syariat. Adapun Asy'ariyah, kesalahan mereka dalam sisi menyatakan tingkatan yang sama antara karamah dan mukjizat. Sama menurut mereka. Yang membedakan hanya mukjizat disertai dengan tantangan, dengan tahaddi. Ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya An-Nubuwat bahwasanya yang membedakan antara mukjizat dengan karamah bukan cuma tantangan saja, memang tingkatan keluar biasaannya berbeda. Tingkatan keluar biasaannya berbeda. Tidak sama antara mukjizat dengan karamah. Inilah pokok kesalahan, poin kesalahan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah.
Oleh karenanya di antara akidah yang diserukan oleh Mu'tazilah ada namanya akidah sorfah. Akidah sorfah itu disebut pertama oleh Nazam, ya, Ibrahim Nazam, kemudian diikuti oleh orang Mu'tazilah, diikuti oleh sebagian Asy'ariyah. Apa maksudnya akidah sorfah? Akidah sorfah itu maksudnya begini. Jadi sebenarnya mukjizat itu bukan mukjizat, tapi Allah memalingkan kemampuan manusia untuk bisa melakukan seperti itu. Contohnya begini, Al-Quran. Al-Quran menurut mereka bukan mukjizat sebenarnya. Al-Quran itu sebenarnya Abu Jahal bisa bikin. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu lainnya. Orang karena mereka fasih. Tetapi Allah membuat mereka berpaling sehingga mereka tidak bisa bikin. Sehingga dari sini Al-Quran bukan mukjizat pada zatnya. Tetapi mukjizatnya dari sisi Allah membuat mereka berpaling tidak bisa bikin seperti mukjizat. Ini asalnya akidahnya Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah menganggap Al-Quran ini adalah makhluk. Kalau dia makhluk, ya harusnya mereka juga bisa bikin seperti makhluk. Tetapi kenapa mereka nggak bisa bikin? Karena Allah palingkan hati mereka. Mereka tidak bakalan mampu. Bukannya mereka tidak mampu, secara asalnya mampu, tapi Allah palingkan. Apalagi Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Al-Quran, sebagian Asy'ariyah, tidak seluruhnya. Al-Quran bukan firman Allah, tapi hanyalah ibarat dari firman Allah. Ibaratnya mungkin dari Jibril, mungkin daripada Muhammad, sehingga intinya makhluk juga. Ya seharusnya orang Arab bisa, tapi Allah palingkan mereka. Dan ini tidak benar, ini kebatilan. Yang benar Al-Quran itu mukjizat secara sendiri. Al-Quran merupakan mukjizat secara sendiri. Kita saja nggak usah bicara Al-Quran. Kita bandingkan sabda Nabi dengan perkataan manusia biasa, berbeda. Kita baca buku ya, anak TK nulis, kita baca dengan anak SMA, beda. Meskipun mungkin mereka maksudnya sama, tapi cara pengungkapan berbeda. Kita bedakan anak SMA dengan anak kuliahan, beda lagi cara tulisannya. Apalagi kalau bahasa Arab sangat terlihat. Begitu kita dapati ada orang yang pakar bahasa Arab, dia ngungkapinnya sangat indah. Oh ini tulisan orang yang berilmu. Oh ini enggak. Kita bisa bedakan. Perkataan para salaf dengan perkataan orang khalaf berbeda. Ya. Ulama dengan perkataan orang biasa berbeda. Meskipun bahasa Arabnya sama, hurufnya sama, tapi berbeda. Apalagi antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah tentu berbeda. Jadi yang benar, bahwasanya Al-Quran itu dia mukjizat secara tersendiri. Bukan Allah memalingkan kemampuan manusia untuk bisa bikin seperti. Dan ini bentuk perendahan terhadap Al-Quran. Ini akidahnya Ibrahim Nazam, kemudian diikuti oleh sebagian ulama Asy'ariyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini kajian kita. Baik, demikian saja kajian kita ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Demikian kepada para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro dan juga para pemirsa, apa yang saya sampaikan, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.